remaja Kejaksaan Negeri Cilegon. Kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejari Cilegon, baca, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Jadi sobat baca sekalian, siang hari ini podcast Kejaksaan Negeri Cilegon kedatangan bintang tamu yang akhir-akhir ini lagi warawiri ya di pertelevisian, kemudian warawiri pemberitaan terkait dengan yang nantinya akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah ya kan serentak tahun 2024. Siapa lagi? Kita sambut Bapak Kasintel. Tamu kita siang hari ini adalah Bapak Ketua KPU Kota Cilegon. Bersama dengan Pak Kasubag ya. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang Bu Desi, terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Pak Kasubag, Pak Riki sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Pak Ketua dan Pak Riki adalah orang-orang yang beruntung bisa mengisi podcast Kejaksaan Negeri Cilegon ya. Terima kasih sudah hadir, sudah memenuhi undangan kami. Nah, Bapak Kasintel kira-kira nih terkait mengenai kehadiran Pak Ketua, Pak Ketua KPU, yang pastinya kita akan membahas seputar pelaksanaan tentang pilkada ya, yang pastinya terkhusus di Kota Cilegon. Kalau sampai sekarang nih Pak Ketua, proses ataupun tahapannya udah sampai mana? Ya. Terima kasih Bu Desi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin salam baja dulu. Salam baja. Adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Nah, sedikit menyinggung Pak Ketua, baja itu sebenarnya ada simbol dari kejaksaan kita ya kan, berani, adil, jujur, akuntabel, dan kita humanis. Ke masyarakat. Oke, boleh lanjut. Yang pertama, terima kasih banyak Kejaksaan Kota Cilegon, karena memang dari dulu KPU Kota Cilegon sangat dekat sekali dengan kejaksaan. Ya bukan hanya dengan KPU, kalau kejaksaan ya siswa SD, SMP itu dekat sekali, karena sekarang kejaksaan itu jadi tempat wisata ya. Benar, wisata terbaru di Kota Cilegon selain ke Anyer. Betul. Karena di Anyer kan lihatnya pantai Pak Ketua. Ya, beda kalau di sini kita suguhkan dengan seperti ilmu, informasi ke anak-anak ya. Nah, saya juga sangat bersyukur setahun yang lalu waktu Pilpres kita juga hadir di podcast di sini, dan sekarang hadir lagi di podcast untuk menyapa sahabat-sahabat Kejaksaan Kota Cilegon ya. Yang pertama memang pilkada ini sangat dekat sekali waktunya, sudah mepet Pak Kasih, jadi tinggal 50 hari lagi. Semua persiapan yang dilakukan oleh KPU Kota Cilegon insya Allah 100% sudah siap. Kita melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di Kota Cilegon pada tanggal 27 November 2024. Dan kita harapkan juga proses ini bisa berjalan aman, kondusif, sejuk, dan damai ya. Karena memang tujuan dari pelaksanaan pemilu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Nah, jadi kalau adil dan makmur bisa tercapai dengan pelaksanaan kondusif dan aman. Iya, benar. Jadi kalau sekarang untuk tahapan logistik sudah laksana dengan baik atau gimana? Ya. Untuk logistik memang ada 17 item yang disiapkan oleh KPU, mulai dari bilik, kotak, surat suara, alat pencoblos, sembantalan pencoblosan, formulir, sampul, tinta, banyak loh. Tapi yang sudah masuk ke KPU Kota Cilegon saat ini ada 5 jenis. Pertama adalah bilik, terus juga ada kotak, terus juga ada kabel tis ya. Kabel tis ini pengganti gembok. Kalau dulu kan gembok pakai kunci, sekarang pakai kabel tis. Terus juga ada segel dan ada tinta. Jadi sudah ada di gudang KPU, dan gudang KPU ini dijaga oleh CCTV dan ada menjaga gudangnya. Dan CCTV kita ya nyambung dengan pihak keamanan di Kota Cilegon, Kota Cilegon. Nah kan kalau ini menjelang pilkada ini kan saya lihat tuh Pak Ketua warawiri untuk mensosialisasikan pelaksanaan pilkada, harapannya seperti tadi ya, aman, tertib, dan damai. Kira-kira menjelang yang kurang lebih hampir
berapa nggak nyampe 50 harian lah ya akan kita pesta demokrasi gitu Pak Ketua. Ada seperti apa nggak isu-isu terkini itu apa yang misalnya KPU terima atau dengar atau seperti apa? Ada nggak isu? Jadi yang pertama ya kalau terkait dengan sosialisasi memang harus kewajiban KPU untuk melakukan itu ya, karena memang partisipasi pemilih di Kota Cilegon itu luar biasa. Mulai dari pemilih pilkada 2020 sampai dengan pilpres kemarin 2024 itu selalu tertinggi seprovinsi Banten. Ya partisipasi masyarakatnya bagus dan kita harapkan di pilkada ini juga akan tinggi. Ya, karena hubungan KPU dengan stakeholder di Kota Cilegon ya sangat baik, misalnya dengan teman-teman kejaksaan, teman-teman kepolisian, terus juga dengan Forkopimda, dengan NGO dan lain-lain, termasuk dengan teman-teman media. Nah, karena partisipasi sudah tinggi, lantas apa selanjutnya? Makanya di pilkada 2024 ini kita harapkan kualitas demokrasinya meningkat. Partisipasi sudah tinggi, ya selanjutnya adalah kualitas demokrasi meningkat. Makanya kita punya tagline, ya pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Jadi kami mohon juga ke seluruh masyarakat Kota Cilegon untuk mengenali visi misi program masing-masing calon. Kira-kira teman-teman pasangan calon ini akan melakukan apa 5 tahun ke depan. Biar masyarakat juga tahu dan paham. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan sosialisasi. Yang pertama adalah para pasangan calon ini adalah putra putri terbaik warga Kota Cilegon. Support mereka, terima mereka dengan antusias ya, karena mereka ketika turun ke bawah itu pasti akan menyampaikan informasi terkait dengan visi misi dan programnya. Jangan sampai ada penolakan dari masyarakat. Terima, karena ini adalah putra putri terbaik dari Kota Cilegon untuk berkompetisi untuk murid yang terbaik bagi Kota Cilegon. Nah, jadi masing-masing paslon itu punya program-program unggulan ya. Sebagai warga masyarakat Cilegon yang Pak Ketua bilang itu ya terima gitu kan, terlepas dari nanti penilaiannya seperti apa itu dikembalikan ke masyarakat ya kan, karena punya hak pilih masing-masing kan gitu. Nah, kita bergeser sedikit ini Pak kasih intel ke Pak Riki ya kan. Pak Riki sebagai Kasubag Teknis ya, itu nanti pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tahapan pilkada. Sejauh ini seperti apa Pak? Programnya atau nanti seperti ada wacana atau kiat-kiat antisipasi ketika nanti apabila ada problem atau di lapangan seperti apa? Sudah ada nggak kira-kira dari Pak Riki dan teman-teman atau dari anggota lainnya? Ya, terima kasih. Kita dari sisi teknis kan kita sudah melakukan tahapan ya. Dari pertama pendaftaran calon gitu, kedua penetapan, sama kemudian terakhir kemarin deklarasi. Sekarang di sini lagi ada kegiatan tahapan dana kampanye itu. Jadi mereka melakukan awal dana kampanye berapa gitu. Persiapannya seperti itu ya. Dan sejauh ini sudah sangat siap begitu ya Pak Ketua ya. Kalau untuk data pemilih itu berapa orang sih Pak Ketua Cilegon? Alhamdulillah kemarin hasil rekapitulasi data pemilih Kota Cilegon itu berjumlah 330.413. Jadi ada 330.413 tersebar di 646 TTS. Kalau di tingkat Kota Cilegon ada 463, 64 tentunya, 63. Karena yang 3 itu di lapas, lokasi khusus. Jadi di lapas pun kita siapkan TTS khusus, ada 3 TTS di sana. Ya, karena meskipun tempat lapas tetap mereka punya hak pilih Ya, ya. betul. Kalau dapil itu ada berapa totalnya? Kalau dapil di Kota Cilegon ada 4 dapil. Kalau untuk pilkada, pemilihan wali kota dan gubernur itu tidak pakai dapil karena dia pakainya wilayah. Kalau dapil kemarin kita untuk pilek kemarin ada 4 dapil. Dapil 1 itu Pulau Merak sama Grogol, dapil 2 itu Jombang dan Purwakarta, dapil 3 Cilegon dan Cilegon, dan dapil 4-nya Ciwandan dan Citanggil. Satu dapil itu ada 2 kecamatan ya, agak terbalik ya. Dapil 1 Purwakarta dan Jombang, dapil 2 Cilegon dan Cilegon, dapil 3 Citanggil dan Ciwandan,
kemudian dapil 4 itu Pulau Merak dan Bogor. Nah, kira-kira dari KPU sendiri nih, Pak Ketua, kan kita tidak menginginkan nanti dalam tahap pelaksanaan adanya masalah atau adanya gugatan dari salah satu pihak yang tidak terima. Itu harapan kita. Tapi kan kita harus mengantisipasi nih. Nah, dari KPU bagaimana, sementara kan kita dari kejaksaan ada di bidang tertentu yang bisa mendampingi untuk ketika nanti ada masalah. Terima kasih Bu Desi. Karena memang di kontestasi pilkada itu pasti ada yang kalah dan pasti ada yang menang. Benar. Walaupun dalam deklarasi kampanye damai kemarin, semua pasangan calon menyatakan siap kalah siap menang. Iya, itu sebenarnya kan secara lisan ya. Tapi pada prakteknya dia perlu juga diantisipasi oleh KPU Kota Cilegon terkait juga dengan administratif pemilu ya, karena ini sangat penting karena pemilu itu kan proses demokrasi yang diadministrasikan gitu. Nah makanya KPU berinisiatif untuk menggandeng atau bekerjasama dengan teman-teman kejaksaan Kota Cilegon dalam bentuk membuat MOU atau kerjasama. Pertama untuk proses pendampingan kebijakan yang akan dilakukan oleh Kota Cilegon dari sisi hukumnya kira-kira seperti apa. Terus yang kedua juga mohon nanti bantuan supervisinya dari teman-teman kejaksaan terkait juga dengan pelaksanaan tahapan pilkada di Kota Cilegon. Karena harus ada orang yang mengerti hukum juga kan. Benar. Seperti benar. Pasti kan seperti saya tadi bilang, bukan menjadi harapan kita, tapi kita mengantisipasi apabila ada dalam suatu perjalanan itu ada kendala, gitu kan. Nah ternyata Sobat Baja, KPU nanti akan MOU dengan Datun Kejari Cilegon ya, karena kita di sini Datun punya tugas pokok dan fungsi itu sebagai bisa mendampingi ketika nanti KPU ada gugatan ataupun ada konsultasi boleh terkait hukum boleh. Jadi kalau sudah ada MOU mampir ke sini juga. Oh iya. udah MOU nih ya kan, Ketua. Iya. Kalau nggak ada MOU, kalau tiba-tiba ke sini kan ada apa? Ada apa nih? Oh maaf Ketua ya, kita sibuk lah. Gimana pun jangankan KPU, instansi lain, masyarakat, kita layani karena kita punya juga konsultasi hukum gratis. Itu nanti. Ya memang saya sendiri merasakan Bu Desi, kejaksaan Kota Cilegon ini sangat luar biasa ya. Humanismenya tinggi sekali. Maksudnya kita kesini tuh merasa nyaman gitu ya. Bukan hanya KPU, mungkin stakeholder masyarakat di Kota Cilegon juga dengan kejaksaan juga perspektif sudah berbeda. Sudah jadi tempat wisata. Benar. Sesuai slogan kita Baja. Yang terakhir itu humanis. Ya kan? Kita humanis ke masyarakat, pelayanan ke masyarakat. Gitu ya. Jadi kira-kira ada tambahan dari Bapak Kasinta kira-kira? Tambahan sedikit dari saya Pak. Jadi kami dari Kejari Cilegon terkait pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 ini, kami mau menyampaikan kepada Ketua KPU dan jajarannya maupun kepada seluruh pemirsa Baja bahwa peran kejaksaan terkait pilkada ini itu kami ada 4. Yang pertama di bidang pidana khusus Pak. Di bidang pidana khusus kami mengawasi terkait penggunaan anggaran. Jadi harapan kami, pesan kami agar KPU dan teman-teman dan jajarannya menggunakan anggaran yang ada itu sesuai dengan aturan yang ada. Jangan sampai diselewengkan. Itu di bidang khusus. Kemudian di bidang Datun atau Perdata dan Tata Usaha Negara Pak, kami juga mempunyai JPN ini yang akan nanti mewakili KPU dan jajarannya baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus. Misalnya nanti dalam perjalanannya ada perselisihan suara, bisa KPU nanti didamping oleh tim JPN. Tapi syaratnya harus MOU dulu Pak. Kalau belum ada MOU kita belum bisa memberikan surat kuasa khusus. Kemudian yang ketiga di bidang pidana umum Pak, kami juga tergabung dalam sentra gabungan. Ini unsurnya Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian menangani terkait perkara tidak pidana pemilu. Jadi kami menyiapkan tim jaksa-jaksa yang profesional, berintegritas untuk menangani perkara tidak pidana pemilu. Kemudian yang keempat di bidang intelijen Pak,
kami juga mempunyai peran yaitu turut mensukseskan pelaksanaan pilkada atau pilwakot Kota Cilegon tahun 2024. Nah, kami juga di bidang intel terkait pemilu nanti, kami juga ada namanya posko pemilu. Nah, inilah posko pemilu, Pak. Kemudian kami juga menyiapkan posko pemilu virtual. Itu posko pemilu yang sarana tercepat untuk melaporkan atau berkoordinasi terkait tindak pidana pemilu. Nah, itu Pak. Jadi kami menambahkan bahwa Kejaksaan ada 4 peran terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024. Sama satu lagi Pak, tadi kan Bapak menyampaikan terkait dengan logistik kan ada 17 item ya, yang baru ready atau baru siap itu baru 5 item per hari ini. Nah, yang 12 item ini bisa diinformasikan ke Sobat Baja atau ke masyarakat itu kapan supaya kami pun juga tahu kesiapan KPU itu seperti apa. Ya, terima kasih. Jadi yang selanjutnya terkait dengan logistik pemilu dari 17 baru 5 masih ada beberapa yang lagi termasuk karet gelang Pak Asid. Ya karena nanti kan surat suara ketika di packing itu harus dikaretkan per karet itu misalnya isinya 25 dan lain-lain. Nah untuk yang paling terakhir itu biasanya surat suara. Karena surat suara menunggu hasil penetapan pasangan calon. Kita sudah tetapkan, terus juga menunggu pengundian nomor calon. Kita sudah diundi ada nomornya, baru KPU meminta foto mereka yang sesuai yang mereka harapkan, baru kita kirim ke KPU provinsi dan ke KPU RI. Setelah itu baru proses persetujuan. Persetujuan, sudah betul tidak warnanya begini, gambarnya begini. Nah baru nanti setelah itu buat proses akan yang penting tanggal 20 November itu sudah siap untuk logistik dan untuk yang lain-lain sekarang masih proses Pak. Nah, kemungkinan di akhir Oktober ini dari 17 itu sudah 14 item yang sudah selesai ke kota itu sesuai dengan jadwal atau rundown pengiriman dari KPU provinsi. Kalau kendala-kendala lain selama ini ada Pak? Kalau untuk di Kota Cilegon, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada pendidikan karena tidak ada wilayah yang harus menyeberangi laut. Masih bisa dijangkau ya. Ya karena dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain itu sangat dekat ya. Ukuran kalau zaman dahulu namanya sepeninggal tehnya. Oh iya. Kalau di di timur itu kan harus betul, ya. Kayak Kabupaten Serang kan mesti ke Pulau Tunda, ke Pulau Panjang. Nah memang ada satu hal terima kasih terkait dengan cuaca ya. Cuaca yang memang di bulan November itu pasti kondisinya hujan gitu. Dari BMKG kan diprediksi Oktober November itu hujan. Nah makanya kita memesan juga ke teman-teman nanti di KPPS dengan TPS untuk menyiapkan TPS yang datarnya ada tinggi. Yang lebih aman Mbak. Yang kedua ketika pasang tenda jangan tenda yang asal ya, maksudnya yang agak kokoh. Ketika ada angin kencang dan lain-lain masih bisa kuat. Karena pengalaman 2024 kemarin, pilkada 2020 itu ada tenda 3 TPS yang terbang. Tendanya apa betul? Tendanya, angin. Paslonnya nggak terbang. Tendanya aja ya. Ya itu menimpa rumah penduduk, gitu kan. Yang menimpa rumah penduduk, yang punya rumah kan tidak jadi di sisi lain. Tapi kan force mayor sebenarnya ya, iya, alam kan. Iya, di sisi lain KPU kan tidak diperlukan untuk anggaran ganti rugi itu nggak ada sih. Nah, mungkin yang itu juga nanti kita akan konsultasikan ke tim kejaksaan ya terkait dengan itu nanti penanganannya seperti apa kira-kira pasnya. Karena kita kan nggak tahu kondisi alam ya Pak Ketua ya. Betul. Tapi ya diantisipasi karena sudah ada kejadian tahun lalu seperti itu, 2020 ya yang seperti itu. Apa nih antisipasinya ya, mungkin dari tenda yang kualitas bagus atau cuaca seperti itu. Sama tempat gudang kan, gudang logistiknya. Nah mungkin tadi yang disampaikan Pak Kasih itu sangat menarik tadi Bu, terkait dengan fungsi kejaksaan ada 4 fungsi tadi. Yang mungkin ini juga ditonton oleh teman-teman KPU di Provinsi Banten, mungkin di Kabupaten Indonesia. Ya mungkin saya berpesan juga ya manfaatkanlah uang itu ya untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman kejaksaan terkait juga dengan pelaksanaan pilkada supaya aman dan damai gitu ya, supaya hasilnya juga kondusif, terkait juga dengan penanganan hukumnya ya ketika ada sengketa. Ya kan ini kan sangat luar biasa
hukum kan gitu ya. Benar. Jadi mulai Ya. dari hulu ke hilir itu Ya. di Kejari ada ya Pak? Ya, Hulu yang awalnya piksusnya perencanaan keuangan, Betul. pelaksanaannya itu nanti di Pidum, Kendala. Ketika ada masalah ada Datu. Datunya, Nah, betul. lengkap kan Pak Lengkap. Ketua? Ya ini potensi ini mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman KPU daerah lain ya, Iya. untuk berkolaborasi tadi. Ya. Ada lagi Pak kira-kira? Nah, terakhir Pak Ketua, kira-kira apa harapannya dalam pelaksanaan pilkada nanti di tahun 2024 di Kota Cilegon? Harapannya yang pertama warga Kota Cilegon seluruhnya mohon juga nanti menggunakan hak suara di TPS. Jangan sampai tidak, karena pelaksanaan pilkada ini kan anggarannya dari anggaran masyarakat melalui hibah pilkada dari pemerintah daerah. Jadi anggaran kita nih yang dipakai untuk melaksanakan tahapan pilkada. Yang kedua, memahami perbedaan pilihan. Jadi kalau ada perbedaan pilihan antara warga masyarakat terkait dengan pasangan calon, ya jangan gotok-gotokan. Iya. Karena pilkada ini kan momentum yang dijamin oleh undang-undang akan dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Nanti 5 tahun lagi ketemu lagi, soal pilkada. Iya, benar. Jadi tidak perlu juga melibatkan hal-hal yang tidak produktif gitu ya, sampai gotok-gotokan. Diharapkan ya semuanya bisa memahami dan yang kedua juga hindari isu sara. Karena kalau isu sara terjadi, ini lukanya akan lama. Karena sara itu kan hak asasi setiap orang gitu ya, jangan juga dipolitisasi gitu ya. Kemudian terkait dengan berita hoax. Kalau ada berita hoax yang terkait dengan pelaksanaan pilkada, mohon segera konfirmasi ke KPU. Apakah berita ini benar atau tidak? Jangan tipis telinga. Ya, gitu betul. ya. Jangan langsung main share gitu. Betul. Karena sekarang ada undang-undang kita ya, makasih Iya, ada. benar. Bijaklah bermedia sosial. Betul. Ya, sebelum men-share lebih baik dipikirkan. Ya. Ya. Oke, Pak Ketua, kira-kira Pak Riki sudah cukup? Cukup ya. Kami dari Kejari Cilegon terima kasih untuk Sama-sama. sharingnya di siang hari ini terkait pilkada. Harapan kedepannya mudah-mudahan Pak Ketua, KPU dan tim semuanya dalam melaksanakan tugas berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala satu apapun gitu ya. Baik, sobat pelajar sekalian, demikian podcast siang hari ini tentang pilkada di tahun 2024. Kami berpesan semoga khususnya warga Cilegon tetap gunakan hak pilih Anda semuanya, jangan golput, berbondong-bondong, gunakan hak pilih dan pilih pasangan calon yang memang berkualitas menurut teman-teman sekalian, karena pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Yeay. Baik, kami pamit undur diri. Terima kasih, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejari Cilegon. Bye.